Hi guys, welcome to my vlog. This is my first vlog video. Welcome to Unya vlog. Oke guys, di sini aku bakal share pengalaman aku. I got cancer ovarium stadium 3B guys. Terdengar sangat menakutkan kan guys? Tentu itu bukan suatu hal yang mudah untuk diterima bagi setiap orang, apalagi aku yang mengalaminya. Jadi guys, aku mau cerita gimana aku bisa kena sakit ini. Jadi pertamanya itu gue udah ngerasain suka nyeri perut. Sebenarnya nggak sering nyeri perutnya, itu kayak sakit perut biasa, mungkin kayak haid gitu loh. Tapi nyeri perutnya itu muncul sekali, abis itu hilang lagi gitu. Ya udah, gue nganggap angin lalu, karena dia munculnya itu benar-benar jarang banget. Mungkin kayak sebulan sekali gitu. Nyeri perutnya pertama kali muncul itu di sekitar bulan Juli 2024. Tapi gue abaikan karena gue pikir mungkin sakit perut biasa lagi dapet, karena nggak pernah sakit banget gitu nyeri perutnya. And then nyeri perutnya itu semakin sering di bulan-bulan akhir November mau jelang masuk Desember, makin sering. Nah dari situ kayak nyeri perutnya itu kayak seminggu 3-4 kali lah. Terus gue masih mengabaikan juga karena gue menganggap biasa aja. Terus masih bisa gue tahan rasa sakitnya. Terus itulah salahnya guys, nggak boleh jadi orang yang bodo amat. And then padahal itu masih lancar tuh, tiap bulan gue dapet. Nah jadi gue merasa fine-fine aja. Terus makin nyeri perut, kayak asam lambung tuh. Nah gue konsul lewat Halodoc aja. Gue tanya kayak asam lambung naik gitu-gitu. Terus oh iya bener nih, emang gue makannya gak teratur. Gue bangun siang baru makan gitu. Emang gue habitnya makannya berantakan gitu. Kadang makan sehari sekali. Bener, kalian gak usah pura-pura gak percaya. Terus habis itu gue konsul lewat Halodoc. Oh iya bener kak, kena GERD. Ya udah gue beli minum tuh obat-obatnya yang dari Halodoc. Membaik, asam lambungnya itu mulai reda, hilang gitu. Ya udah, gue kira emang bener. Gue jadi rutin tuh habis minum obat, sarapan gitu-gitu. Gue rajin makan tuh, jadinya makan tepat waktu sehari 3 kali. Biasanya sehari sekali, 2 kali, dirapel jadi sehari 3-4 kali karena gue kira GERD. Anehnya tiap gue makan, kepala gue makan itu dikit, tapi kok perut gue selalu rasanya penuh banget. Kayak perut gue tuh penuh, banyak isinya, padahal gue makan tuh dikit-dikit banget. Nah itu aneh juga tuh, tapi gue tidak curiga. Terus di akhir Desember nyeri perutnya makin parah, lingkar perut gue tambah gede, perut gue kenceng gitu, keras. Waduh, masa gue hamil, belum kagak ngapa-ngapain, perut gue tambah gede sampai lingkar perut gue itu 116.
biasanya itu cuman 88, 89 atau 90 gitu, gue lupa 86 atau 88, terus sampai 116, gede banget dong kayak ibu hamil. Nah ya udah tuh, gue makin aneh, makin sesek, makin susah tidur, sesak napas, ya pokoknya mulai banyak hal yang mulai terganggu gitu. Gue makan, jalan jadi susah gitu, sesak napas. Nah gue lanjut tuh buat cepet tahu ini sakitnya apa ya. Gue USG sama full MCU tuh, cek hepatitis segala macam. Pas dicek USG, perutnya penuh cairan nih kak. Waduh, apa gara-gara gue minum alkohol? Tapi gue minum alkohol juga ngebir doang, gak sering, sebulan paling sekali atau 2 kali kalau ada yang ulang tahun gitu. Makin bingung lah gue. Tapi hasil hepatitis juga negatif terus semuanya. Hepatitis apa, B, C itu negatif semua. Bingung lah. Gue bikin tuh surat rujukan BPJS dari vaskes pertama ke rumah sakit tipe B, terus ke tipe A, ke RSCM. Nah terus disedot dulu tuh cairannya, karena kan waktu di USG cuman dibilang hatinya mengecil kak nih, terus perutnya penuh cairan. Nah kalau di RSCM dokternya ngiranya waktu itu ya udah kita cek dulu hepatitis C-nya kalau nggak salah itu belum dicek, cek darah lagi hepatitis C sama apa tuh kekentalan darah gitu-gitu. Oh sama ngecek CA125. Wah iya, CA125 nya tinggi, melebihi dari rata-rata. Jadi udah ngarah ke situ tuh, kemungkinan CA125. Terus setelah itu kan perut gue masih gede tuh kayak ibu hamil. Gue harus daftar lagi dulu tindakan buat sedot cairan, nunggu lagi seminggu kemudian. Terus habis itu disedot cairannya tuh 4 liter. Nah udah mulai turun tuh perut gue, nggak begah. Abis itu dicek lagi di lab tuh cairannya mengandung apa gitu. Pas dicek nunggu seminggu lagi tuh hasilnya, lama banget. Jadi gue agak lama buat tahu prosesnya gue ini sakit apa. Pas udah dicek ternyata dari surat itu nulis kalau cairan yang ada di perut gue itu mengandung sel-sel tumor dan sel kanker. Ya situ lagu buyar. Oh my god. Ya gue udah tahu sih, karena waktu apa tuh kan ada 2 tipe tuh hasil labnya. Yang satu yang ceritain detail soal mengandung kanker, yang satu udah keluar besoknya, cepet nih yang satunya. Sementara deskripsinya cuma bilang sel apa nih, cairan curiga keganasan. Wah gue udah curiga nih kalau cairan keganasan itu mengarahnya ke kanker. Jadi kayak oh my god. Jadi pas buka ini kertasnya benar ngarahnya ke sono. Udah dari situ ya shock of course. Gue jadi gak bisa tidur 3 hari, gak bisa tidur. Padahal gue kayak I'm acting like everything okay, tapi ternyata my mind and my body bilang you're not okay gitu, tanpa gue sadari. Gue gak bisa tidur, mual muntah terus, padahal gak pernah muntah, tiba-tiba mual muntah kayak gitu deh. Terus gue nangis. Gue cuman bisa berdoa terus sama Tuhan, ya Tuhan kuatin gue buat lewatin semua ini. Gue tahu ini gak mudah, tapi gue yakin gue bisa ngelewatinnya kalau sama-sama Tuhan.
Itu terus yang gue doain, Tuhan kuatin terus hati gue, kuatin terus badan gue, jangan pernah tinggalin gue. Itu terus yang gue doain, jadinya gue bisa kuat dan bisa menerima kalau gue sakit ini. Maka gue bisa lebih tenang menjalaninya. Thank you God. Sudah tahu, like and subscribe ya kalau tahu alien dan astronot. Dadah. Bye bye.